Memberikan sesuatu yang spesial untuk orang yang paling kita sayang pasti akan dilakukan oleh setiap orang, apalagi di hari ulang tahunnya. Kejadian ini terjadi ketika aku akan memberikan kejutan spesial untuk orang yang paling aku sayang. Sebut saja namanya Sinta. Namun tanpa diduga, kejutan itu malah berbalik untuk diriku sendiri. Dan namaku adalah Benny. Aku adalah salah satu karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan programmer di swasta yang ada di daerah Bandung. Dan ketika itu, Sinta berulang tahun yang ke-24. Dan aku berniat untuk memberikannya kejutan dengan menakut-nakutinya. Karena aku tahu, Sinta ini orangnya sangat penakut. Jadi, aku berniat untuk mengerjainya dengan prank hantu di dalam mobil. Aku menunjuk salah satu temanku yang nantinya akan didandani layaknya hantu. Nah, sebut saja namanya adalah Bayu. Dia ini akan berdandan seperti pocong, mengenakan kain kapan lengkap dengan makeup seram. Dan rencananya dia akan duduk di jok paling belakang. Dan nantinya aku akan memberikan sinyal agar dia keluar ketika dalam kondisi yang sudah sesuai dengan yang kuinginkan. Ketika aku batuk dan berdehem, itu akan menjadi kode supaya Bayu ini keluar dan duduk di jok belakang sambil menatap Sinta yang pastinya duduk di sebelahku. Aku tidak sabar dengan kejutan yang akan kulakukan ini. Dan akan seperti apa ekspresinya nanti. Aku pun mengatur strategi agar aku dan Sinta ini bisa berangkat malam-malam dan berada di dalam mobil pastinya. Jadi saat itu rencananya, jauh sebelumnya aku bilang kepada Sinta bahwa di hari itu aku akan menyewa villa dan mengajaknya untuk menginap di sana. Jadi rencananya yang diketahui oleh Sinta itu kita akan menginap berdua. Padahal waktu itu aku sudah mengabari keluarganya, adiknya, beserta sahabat dan teman-teman dekatnya. Jadi orang tuanya, adiknya dan sahabat-sahabatnya ini akan menunggu di villa tersebut. Tapi Sinta tidak tahu. Dan di jalan aku akan membuat kejutan prank ini bersama si Bayu. Nah, karena kebetulan waktu itu di weekend dan si Bayu juga biasanya dia pulang ke rumah orang tuanya. Karena si Bayu ini berasal dari daerah Subang, tepatnya di daerah Sagalaherang. Nah, singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Hari itu aku sudah sangat bersemangat. Dari pagi, aku sengaja tidak mengucapkan ulang tahun kepada si Sinta ini. Aku sengaja bikin dia bete, kesel, dan marah kepadaku. Jadi aku cuek saja. Aku biarkan. Nah, beberapa kali si Sinta ini memberikan kode lewat ponselnya. Tapi aku sengaja tidak ngeh. Aku cuek dan aku alihkan saja topiknya ke tempat yang lain. Hingga akhirnya malam pun tiba. Nah, si Sinta ini kebetulan dia bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Bandung juga. Rencananya saat aku pulang dari tempat kerja, aku menjemputnya. Sebelum menjemput Sinta, aku menjemput dulu si Bayu. Nah, setelah menjemput si Bayu, aku coba tanya, apakah dia yakin ingin menjadi pocong dan menakut-nakuti si Sinta? Karena kulihat wajah si Bayu ini tampak ragu. Mungkin agak sedikit terlihat ketakutan juga. Namun setelah aku yakinkan, ternyata si Bayu ini yakin dan dia mau ikuti rencana prankku ini. Jadi saat itu si Bayu aku dandani seseram mungkin. Aku kenakan baju kapan persis layaknya pocong. Dan setelah itu dia bersembunyi di jok paling belakang. Setelah semuanya siap, aku naik ke mobil dan akan menjemput si Sinta ini. Singkat cerita, aku sampai di lokasi tempat kerjanya si Sinta. Nah, saat sampai di sana, aku lihat dia masih cemberut. Manyun. Bahkan saat aku suruh untuk masuk ke mobil, dia seperti sedikit enggan. Tapi akhirnya dia masuk. Nah, di dalam mobil, aku sengaja cuek. Aku tidak tanya,
Aku tidak ajak ngobrol, jadi sengaja aku biarkan saja. Walaupun di dalam hati, aku ingin tertawa terbahak-bahak. Karena aku yakin, rencana prank ini sudah mendekati akan berhasil. Singkat cerita, aku pun melajukan mobilku. Situasi kota Bandung saat itu tidak terlalu ramai, ya karena mungkin sudah terlalu malam juga. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya aku masuk ke wilayah Subang. Nah, saat itu aku rasa lokasi yang paling pas untuk menakut-nakuti si Ayu ini adalah ditanyakan Emen. Kenapa aku pikir di tempat itu cocok? Karena kita semua tahu kalau tempat tersebut sangatlah angker. Bahkan si Sinta juga tahu. Karena menurut kabar yang beredar, di tempat tersebut seringkali terjadi kecelakaan yang dikaitkan dengan hal-hal gaib. Nah, aku berencana akan memunculkan si Bayu itu di situ. Aku lirik ke belakang, si Bayu sepertinya tidak tertidur juga. Kulihat si Sinta ini tampak dia masih cuek. Sambil bermain game, dia bahkan tidak menoleh ke arahku. Hingga saat sampai di tanjakan Emen, aku lalu memberikan kode kepada si Bayu ini. Aku berdehem. Dan tak berapa lama, si Bayu duduk di jok paling belakang. Jujur saja, kalau saja aku tidak tahu itu prank, aku pasti sangat ketakutan. Aku yang tahu saja masih merinding melihat penampilan si Bayu itu. Wajahnya benar-benar menyeramkan. Aku bahkan sempat merinding saat itu. Tapi aku coba fokus kembali ke jalan. Aku lirik kepada si Sinta masih bermain game. Ada mungkin sekitar 1-2 menit kemudian, dia sepertinya merasakan kalau di belakang ini ada yang memperhatikannya. Nah, pelan-pelan kulirik. Si Sinta ini, dia menoleh dari arah kanan ke belakang. Dan saat dia menoleh, dia langsung memalingkan wajahnya kembali. Badannya gemetar, wajahnya langsung pucat, HP-nya dia langsung simpan. Dan tiba-tiba dia bilang kepadaku seperti ini. "Ah, jangan noleh ke belakang ya." Aku balik tanya kan kepada si Sinta. "Emangnya kenapa jangan noleh ke belakang?" Enggak, pokoknya jangan noleh ke belakang ya," ucap si Sinta tampak panik. Di dalam hati aku ingin tertawa sekencang mungkin saat itu. Tapi aku coba tahan. "Kenapa kamu? Emang kamu habis lihat setan?" ucapku seperti itu. "Ah, jangan sompral kayak gitu, gak baik." Iya, dah biarin aja," ucapku cuek seperti itu. Nah, si Sinta ini sepertinya masih penasaran. Dia coba lirik ke arah spion. Spion mungkin masih tampak. Dan sosok itu sepertinya memperhatikan terus si Sinta. Lama-kelamaan, dia coba menoleh kembali. Dan saat si Sinta ini menoleh, si Bayu bersuara dan menakut-nakutinya. Sontak, si Sinta ini langsung menjerit dan menutup mata. Nah, disitulah momennya aku ungkap semua. Aku tertawa terbahak-bahak dan aku bilang, "Santai Sin, santai. Ini cuma prank Sin, prank. Tenang aja, tenang. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Ini cuma temanku kok, si Bayu." Ucapku seperti itu. Namun si Sinta ini sedikit kesal. Dia bahkan memukul-mukulku dan sedikit marah. Tapi aku jelaskan bahwa semua ini hanya kejutan dariku. Tak berapa lama, situasi pun mencair. Si Bayu pun lalu mengobrol untuk mencairkan suasana juga. Tampak si Sinta juga sudah tidak marah. Jadi saat itu tujuanku adalah mengantarkan Bayu dulu. Karena kebetulan villa yang ditempati oleh keluarganya si Sinta ini sudah terlewat. Tapi aku fokus untuk mengantarkan si Bayu dulu. Awalnya sempat aku tawari si Bayu ini untuk andil dan menginap di villa. Tapi dia bilang tidak enak katanya. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya si Bayu dan setelah berpamitan, kita lanjut kembali untuk ke arah villa. Menuju ke arah villa, otomatis kita harus naik kembali
ke arah jalur yang kita lewati. Nah, saat di perjalanan kita ngobrol untuk mencairkan situasi. Bahkan saat itu aku menyalakan radio yang ada di mobil sambil bernyanyi-nyanyi saat itu dengan Sinta. Jadi suasana ini benar-benar mencair. Dan saat itu aku masih ingat sampai di titik di mana kanan kirinya itu perkebunan teh. Nah, di situ aku merasakan ada sesuatu yang ganjil. Jadi awalnya saat aku mengemudi, situasi jalanan saat itu masih sepi. Tepat di kiri jalan, aku melihat ada perempuan. Dia mengenakan pakaian merah, rambutnya panjang. Pakaian itu semacam gaun. Dia hanya berdiri mematung. Aku sempat lirik. Nah, si Sinta pun dia bilang kepadaku, "Ah, itu perempuan kok aneh ya berdiri pinggir jalan kayak gitu." Ucap Sinta yang sepertinya menatap juga perempuan tersebut. Nah, di situ jujur saja aku sempat merinding karena aku pikir, ngapain perempuan malam-malam di pinggir jalan di tempat sepi juga? Karena di sini kulihat ada warung. Apa dia perempuan yang gak benar? Pikirku seperti itu kan. Hingga akhirnya aku bilang kepada si Sinta, udah cuekan saja. Nah, di situ aku kembali bersama si Sinta nyanyi-nyanyi kecil mengikuti nyanyian yang ada di radio ini. Dan tak berapa lama kami merasakan ada sesuatu yang seperti duduk di jok belakang. Karena terasa ada suara hentakan di jok belakang. Tapi saat itu aku sempat menyadari kalau akan ada sesuatu yang aneh. Refleks, aku putarkan spion yang ke tengah, yang berada di tengah, yang melihat ke jok belakang itu. Aku putarkan ke arah depan. Nah, si Sinta melihat tindakanku seperti itu diam. Aku melirik ke arah si Sinta supaya jangan nengok ke belakang. Dan tak berapa lama kami mendengar ada suara perempuan yang mengikuti aluran lagu nyanyian yang ada di radio ini. Suara itu jelas. Bahkan si Sinta langsung terdiam dan menoleh ke arahku. Dan dia bilang, apakah ini salah satu prank gue lagi? Aku hanya menggeleng dengan wajah serius saat itu. Karena jujur saja aku kaget. Aku takut kok ini bisa terjadi gitu. Tapi suara perempuan yang mengikuti suara lagu yang ada di radio itu posisinya tidak lama. Mungkin sekitar 10 sampai 20 detikan. Dan setelah itu menghilang. Aku sempat penasaran. Aku toleh ke belakang. Di belakang tak ada siapapun. Nah, si Sinta juga menoleh ke belakang. Di belakang tidak ada siapa-siapa. Khawatir terjadi sesuatu seperti itu lagi, aku matikan radio. Dan sebentar lagi aku sampai di villa yang akan kita tuju. Baru saja kita akan membelokkan mobil. Nah, di situ aku melihat kembali. Kali ini aku melihat sosok perempuan berbaju merah tersebut berdiri di bawah sebuah pohon, tepat di pinggir jalan. Namun kali ini dia melambaikan tangannya ke arahku. Sontak aku langsung memalingkan pandanganku. Aku fokus kembali menyetir. Aku tidak bilang kepada si Sinta. Hingga akhirnya kita sampai di villa tersebut. Si Sinta masih belum tahu kalau di sana ada orang tuanya, ada adiknya, dan ada sahabat-sahabatnya. Nah, saat sudah memarkirkan mobil di garasi, aku menuntun si Sinta untuk membuka pintu. Dan saat pintu dibuka, disitulah kejutan kedua. Bahkan si Sinta saat itu benar-benar terharu. Dia sampai menangis. Dia peluk orang tuanya, adik-adiknya, sahabatnya. Wah, pokoknya suasananya benar-benar surprise lah saat itu. Nah, malam itu kita adakan pesta kecil-kecilan. Hingga tak terasa malam pun sudah terlalu larut dan pesta pun sudah usai. Orang tua Sinta, sahabat-sahabatnya beserta adiknya memutuskan untuk menginap di sana. Villa ini sebenarnya tidak terlalu besar,
kamarnya juga sedikit saat itu. Jadi posisinya si Sinta tidur bersama orang tuanya dan sahabat-sahabatnya di kamar yang lain, sedangkan aku tidur sendiri. Sebelum tidur, aku sempat pergi dulu ke garasi untuk mengambil koper yang masih tertinggal di mobil. Sekalian aku akan mengunci mobil tersebut. Aku berjalan ke arah garasi. Nah, sampainya di garasi, aku ambil koper tersebut. Nah, setelah koper aku ambil, aku kunci mobil tersebut. Aku kunci menggunakan remote. Nah, saat remote aku pencet, kan biasanya lampu hajarnya itu menyala. Nah, di situ aku melihat di jok belakang itu seperti ada perempuan yang duduk. Aku sempat kaget. Aku sempat terdiam. Apa jangan-jangan ini rencana teman-temannya Sinta yang sengaja balik untuk menakut-nakutiku kan? Karena dari tadi acara pesta, teman-temannya si Sinta bersama si Sinta, mereka tampak berbisik-bisik seperti merencanakan sesuatu. Aku yang saat itu merasa bahwa itu adalah temannya si Sinta, memberanikan diri untuk berjalan ke arah mobil. Aku jalan pelan-pelan. Saat aku jalan pelan-pelan, aku lihat. Nah, saat aku lihat, tuh, di belakang tak ada siapa-siapa. Mobil itu kosong, gelap, tak ada siapapun. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku putuskan untuk masuk ke dalam. Nah, sebelum aku masuk ke dalam, mungkin baru sekitar 6 langkahan dari mobil, tiba-tiba ada yang memanggil dari belakang. Suara perempuan, sangat jelas. Aku diam. Aku menghentikan langkahku saat itu. Aku coba berpikir jernih. Itu pasti teman-temannya si Sinta. Itu pasti teman-temannya si Sinta. Pikirku seperti itu. Aku membalikkan badan dan menoleh ke belakang. Tepat di belakang, di dekat mobil, itu berdiri sesosok perempuan. Dia mengenakan gaun berwarna merah. Rambutnya panjang. Sosok itu menatap ke arahku. Aku langsung terpaku dan menatap ke arah sosok itu. Badanku langsung tidak bisa digerakkan. Wajah perempuan itu pucat. Benar-benar pucat seperti mayat. Matanya hitam melihat ke arahku. Aku gemetar ketakutan saat itu. Perempuan itu tersenyum sambil mengucapkan kata yang sama. Ucapnya seperti itu. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Ingin rasanya aku berbalik dan masuk ke dalam, tapi tidak bisa. Bahkan koper yang aku pegang itu benar-benar menempel di tanganku. Tidak bisa aku jatuhkan sama sekali. Dan tak berapa lama, perempuan itu tiba-tiba melayang dan memutar-mutar sekitar garasi tersebut. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Hingga tak berapa lama, perempuan itu melayang ke arahku. Nah, disitulah aku menjerit. Dan saat aku menjerit, aku menyadari perempuan itu menembus tubuhku hingga kulihat dia masuk ke tembok dan langsung menghilang. Disusul dengan suara tawa cekikikan yang benar-benar menakutkan. Tanpa pikir panjang, setelah kulihat perempuan itu masuk ke tembok, badanku langsung bisa digerakkan. Bergegas aku masuk ke dalam. Aku masuk ke dalam dan ketika aku masuk, nah di situ adiknya seperti mendengar teriakanku. Adik si Sinta ini keluar dan tanya, kenapa? Aku tidak menceritakan saat itu. Aku bilang saja kalau tadi ada kodok, karena aku memang sangat takut dengan kodok. Nah, adiknya hanya tertawa dan setelah itu masuk kembali ke kamar. Aku pun masuk ke kamar. Nah, posisi di kamar itu aku sendirian. Karena takut, karena mungkin panik juga, malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku melongo, duduk, bahkan beberapa kali aku pindah posisi. Aku benar-benar ketakutan malam itu. Aku tidak menyangka kalau aku akan mengalami teror seperti itu. Pagi harinya, aku tidak menceritakan kejadian tersebut. Nah,
Pagi harinya kita refreshing, main bersama, pokoknya benar-benar hiburan lah saat itu. Nah, sore harinya kami memutuskan untuk pulang. Tapi aku juga janji kepada si Bayu bahwa akan menjemputnya kembali ke Subang. Si Sinta saat itu memutuskan untuk pulang bersama orang tua dan adiknya. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi saat itu aku bilang bahwa aku akan menjemput dulu si Bayu ke Subang. Jadi di situ kita berpisah. Si Sinta dan keluarganya pergi ke Bandung langsung. Sedangkan aku langsung ke arah Subang untuk menjemput si Bayu dulu. Singkat cerita, sesampainya di Subang, kalau tidak salah pada pukul 5 sore. Nah, saat itu si Bayu belum siap. Katanya dia nunggu dulu pamannya untuk mengambil sesuatu dulu yang akan dibawa dia ke Bandung. Otomatis kami menunggu dulu di sana. Dan si pamannya ini atau si mamangnya baru datang itu selepas Isya, tepat setengah 8 malam. Jadi otomatis kita pulang malam saat itu. Karena aku pikir aku ada teman, jadi aku tidak merasakan takut sama sekali. Nah, selama di rumah si Bayu, aku juga sempat menceritakan kejadian yang aku alami tadi malam. Tapi apa reaksi si Bayu? Dia malah mentertawakanku dan mungkin bilang, "Nah, karena itu efek aku yang sengaja menakut-nakuti si Sinta. Jadi kena karma," katanya. Ucap si Bayu seperti itu. Aku hanya nyengir melihat sikap si Bayu seperti itu. Nah, pada pukul 8 kurang 15, kita memutuskan untuk pulang. Jalanan saat itu tidak terlalu ramai juga. Hanya terlihat beberapa mobil saja yang lewat. Dan tak berapa lama kemudian, hujan mulai turun. Situasi malam itu jadi benar-benar sepi. Agak sedikit mencekam karena hujan yang turun tersebut. Aku dan si Bayu coba mengobrol untuk membuat suasana tidak terlalu kaku. Aku nyalakan musik juga di tip mobilku. Hingga tak berapa lama, sampailah kita di tanjakan Emen. Dan disitulah aku kembali melihat. Di sebelah kiri jalan ada perempuan yang melambai. Dan di situ aku kaget. Karena perempuan yang melambai tersebut, dia mengenakan gaun berwarna merah. Rambutnya panjang, dan itu persis seperti perempuan yang kemarin malam menggangguku. Aku langsung memalingkan wajahku. Aku bilang kepada si Bayu, "Yuk, kamu lihat perempuan yang di kiri gak?" Si Bayu melihat ke arahku. "Enggak, aku gak lihat apa-apa. Gak ada apa-apa di kiri," ucap si Bayu seperti itu. Aku diam kan. Akhirnya aku coba fokus untuk menyetir saja. Aku fokuskan pandanganku ke depan saat itu. Hingga tak berapa lama kemudian, aku mendengar ada suara cekikikan tepat di jok belakang. Bukan jok paling belakang, tapi jok belakangku, yaitu jok di tengah. Pelan-pelan, aku lirik dari arah spion yang melihat ke belakang. Dan di situ aku kaget. Sosok perempuan berbaju merah berambut panjang itu sedang duduk di jok tengah. Dia duduk sambil cekikikan menatap ke arahku. Aku kaget saat itu. Aku tengok ke arah si Bayu. Aku memberikan kode supaya dia nengok ke belakang. Nah, si Bayu ini nengok ke belakang. Dia nengok dan terus bilang, "Ada apaan sih, Ben? Gak ada apa-apa kok. Di belakang aman-aman aja, sepi. Kamu kenapa?" ucap si Bayu. Aku nengok ke belakang. Dan sosok perempuan itu masih ada di sana. Dia menatapku sambil tersenyum menyeringai. Benar-benar menyeramkan. Aku bilang ke si Bayu, "Yuk, di belakang itu, di belakang. Gak ada apa-apa, Ben. Gak ada apa-apa. Kamu jangan takut-takutin," ucap si Bayu seperti itu. Dan di situ aku sadar kalau si Bayu ini tidak bisa melihat sosok perempuan tersebut. Hanya aku yang melihatnya. Di situ aku mulai panik kan. Aku parno. Tapi aku coba menguasai keadaan. Aku fokus saja ke depan. Aku berusaha tidak memperdulikan suara tawa perempuan tersebut. Karena posisinya aku sedang mau mobil. Kalau aku tidak konsentrasi, bisa-bisa aku celaka. Beberapa lama kemudian, aku coba lihat ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Aku mulai bernapas lega saat itu. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di Bandung. Aku mengantarkan Bayu untuk pergi
pergi ke kosannya. Dan setelah itu aku langsung pulang ke rumah. Aku sendiri tinggal sendirian di rumah, sedangkan kedua orang tuaku tinggal di kampung halaman. Nah, sesampainya di rumah, aku parkirkan mobil ke garasi. Nah, setelah itu aku masuk dulu ke kamar. Aku bahkan tidak pergi ke kamar mandi saat itu. Aku tidak mencuci muka, tidak mencuci kaki, langsung beristirahat di kamar. Karena aku merasakan badanku benar-benar lelah. Apalagi tadi malam kan aku tidak tidur sama sekali. Tak berapa lama kemudian, aku pun langsung tertidur. Entah pukul berapa, yang aku tahu saat itu situasinya gelap dan malam. Aku mendengar mobilku ini menyala. Sontak aku langsung bangun saat itu. Aku bangun langsung duduk di pinggir ranjang. Aku dengarkan, ternyata benar. Mobilku di garasi menyala. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari keluar kamar dan langsung lari ke arah garasi. Sampai di garasi, di situ aku lihat mobilku dalam keadaan mati. Aneh, padahal jelas-jelas tadi aku dengar mobilku ini menyala. Apa aku halusinasi? Aku hanya diam saat itu sambil melongo kan. Dan tak berapa lama kemudian aku putuskan untuk masuk. Aku masuk dan berjalan menuju kamar. Belum sempat aku masuk ke kamar, aku mendengar kembali mobil itu menyala. Aku dengar kembali saat itu. Aku putuskan untuk kembali ke garasi. Tapi kali ini aku tidak berlari, aku jalan pelan. Aku jalan pelan. Nah, sebelum membuka pintu yang menuju ke garasi, aku intip dulu. Nah, saat aku mengintip, nah di situ sama. Mobil ini mati, tidak menyala sama sekali. Sungguh aneh saat itu. Di situ aku putuskan untuk kembali lagi. Baru saja aku membalikkan badan, di situ mobil kembali menyala. Kali ini refleks. Refleks aku buka pintu dan aku langsung melihat kondisi mobil saat itu menyala memang. Dan di atas mobil duduk seorang perempuan yang memakai gaun berwarna merah, rambutnya panjang, wajahnya pucat, namun matanya berwarna hitam. Sosok itu menatap ke arahku sambil menyeringai. Tanpa pikir panjang, aku langsung banting pintu dan lari ke kamarku. Aku kunci kamarku. Suara cekikikan perempuan itu terdengar sangat jelas. Tapi aku tidak berani untuk melihat. Aku bersembunyi di dalam selimut di kamarku. Di dalam hati aku terus saja berdoa. Hingga alhamdulillahnya suara sosok itu kembali menghilang. Dan aku pun bisa kembali tertidur. Esok harinya, aku beraktivitas seperti biasa. Aku berangkat kerja, dan di tempat kerja aku bertemu dengan si Bayu. Nah, aku ceritakan semuanya kepada si Bayu ini. Dari mulai aku bertemu sosok perempuan tersebut, saat di jalan, saat sampai di rumah juga. Nah, si Bayu mulai menanggapi dengan serius saat itu. Tidak menanggapi dengan bercanda lagi. Jangan-jangan sosok itu ngikutin kamu. Coba deh kamu cari orang pintar. Siapa tahu orang pintar itu bisa nyingkirin makhluk tersebut. Itu si Bayu. Tapi aku sendiri bingung kan, kemana aku harus nyari orang pintar? Masa aku harus cari di internet kan? Aku coba tanya kepada si Bayu. Nah, si Bayu diam. Dan dia bilang, nanti aku coba tanya kepada temanku. Siapa tahu dia biasanya banyak kenalannya orang-orang seperti itu. Ucap si Bayu seperti itu. Aku hanya mengangguk. Dan setelah itu kembali melanjutkan pekerjaanku. Dan ketika malam tiba, saat itu aku pulang pukul 8. Mobil posisi ada di parkiran. Aku jalan menuju mobil. Belum sempat aku masuk ke mobil, baru saja aku membuka kunci menggunakan remote. Nah, di situ aku kembali melihat. Aku kembali melihat selintas sosok perempuan itu duduk di jok tengah. Aku langsung menghentikan langkahku. Aku diam kan. Ingin memastikan, aku pencet kembali tombol kunci dan otomatis menyalakan lampu hazard. Di situ kembali terlihat
Sosok perempuan itu duduk di jok tengah. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan, akhirnya aku pulang naik taksi online saat itu. Aku tinggalkan mobil di parkiran perusahaan tempat kerjaku. Aku tidak mau bawa mobil itu ke rumah. Khawatirnya sosok itu muncul kembali. Esok paginya, saat aku pergi ke tempat kerja, nah di situ security yang jaga malam langsung bertanya kepadaku, "Apa ini mobilnya memang sengaja ditinggal di sini?" "Iya pak, memang kenapa pak?" Nah, orang tersebut langsung diam dan berapa lama dia berbisik kepadaku, "Semalam pak, mobil bapak ada hantunya." Jantungku langsung terdiam saat itu. Aku kaget mendengarnya. "Yang gimana pak?" "Begini ceritanya pak. Saya akan bercerita dari sudut pandang security tersebut. Nah, sebut saja namanya Pak Cipto. Pak Cipto memang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut, kurang lebih sekitar 5 tahunan. Dia biasanya shift dengan si Suryo, jadi berduaan. Saat itu kalau tidak salah pada pukul 11, Suryo posisi di pos. Nah, aku berkeliling dan saat itu sempat melihat ada perempuan yang berjalan dan masuk ke arah mobil Pak Beni. Nah, aku terkejut kan. Jangan-jangan itu maling. Aku lari mendekat ke arah mobil Pak Beni. Nah, saat aku lari dan mendekat ke arah mobil Pak Beni, aku soroti kan senter yang ku bawa. Loh, di dalam mobil Pak Beni itu tidak ada siapa-siapa, sepi. Padahal jelas-jelas aku melihat perempuan tersebut. Nah, aku pikir akan ngecek di CCTV saja. Karena posisinya di parkiran, ada CCTV yang kebetulan mengarah ke mobilnya Pak Beni. Saat aku akan berbalik ke pos, tiba-tiba ada yang memanggilku. "Pak." Aku langsung menghentikan langkahku. Aku langsung berbalik. Dan saat aku berbalik, aku melihat di pinggir mobil Pak Beni itu berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang, dia mengenakan pakaian gaun berwarna merah. Dia melihat ke arahku. Otomatis aku tanyakan, "Maaf, ibu siapa ya?" Ucapku seperti itu. Perempuan itu hanya tersenyum. Dan tak berapa lama dia melambaikan tangan seolah-olah menyuruhku mendekat. Aku mendekat, dan saat sudah mendekat, tiba-tiba wajah perempuan tersebut berubah menjadi mengerikan. Wajahnya berubah layaknya seorang nenek-nenek, tapi ini lebih menyeramkan lagi. Keriput dan setengah hancur. Matanya berwarna hitam. Saat dia menyeringai, rahang sebelah kirinya ini copot, menganga. Refleks aku langsung berlari ke arah pos saat itu. Sampai di pos, si Suryo yang sedang ngopi, dia melongo melihat aku seperti itu. Aku langsung masuk ke dalam. Aku coba mengatur napas saat itu. Si Suryo coba mengajak ngobrol, tapi aku diam saja. Ada mungkin sekitar 10 menitan, aku bisa menguasai situasi. Dan setelah itu refleks, aku ngecek CCTV. Aku putar kembali. Namun saat aku lihat CCTV, nah di CCTV ini tampak aku hanya lihat ngobrol sendiri di dekat mobil Pak Beni. Sosok itu tidak terekam sama sekali oleh CCTV. Sungguh aneh saat itu. Lalu aku ceritakan semua itu kepada si Suryo. Malam itu, jujur saja, aku tidak berani keliling. Nah, si Suryo juga saat itu, dia tidak berani. Akhirnya kita berjaga saja di pos. Mendengar cerita dari Pak Cipto, aku yakin bahwa sosok ini sepertinya terbawa dan akhirnya mengganggu dan diam di mobilku. Memang benar saran si Bayu. Mau tidak mau aku harus mencari orang pintar untuk mengusir sosok ini. Siangnya kebetulan aku bertemu kembali si Bayu. Aku tanya apakah dia sudah bertemu dengan orang pintar tersebut. Katanya sudah. Nah, kebetulan salah satu teman kami di perusahaan tersebut, dia kenal dengan salah satu orang pintar. Nah,
Aku sampari orang tersebut, namanya Herman. Aku coba ngobrol dengan si Herman ini. Nah kebetulan katanya si Herman ini juga sedikit bisa. Dia sempat menerawang, katanya mobilku ini memang diikuti oleh sosok kuntilanak merah. Kuntilanak ini seakan tertarik dan betah diam di mobilmu. Aku ceritakan semuanya kan, kronologis dari awal sampai teror terakhir dari sosok ini. Si Herman sepertinya paham, cuman dia sendiri katanya tidak sanggup untuk mengusir sosok ini. Dia harus bilang kepada gurunya. Aku tanya, kapan bisanya? Nanti malam, tapi mobil ini harus dibawa ke rumah gurunya. Di situ aku diam, aku tidak berani bawa mobil sendirian. Hingga akhirnya aku lirik kepada si Bayu. Si Bayu yang paham akhirnya mengangguk. Nah malam itu ditemani oleh Herman. Aku sengaja si Herman ini supaya tidak bawa mobil sendiri. Dia duduk di jok belakang bersama si Bayu, sedangkan aku duduk sendirian di depan sambil mengendarai mobil. Singkat cerita, kita sampai di rumah gurunya si Herman. Sampainya di sana, kita ngobrol berbahasa-basi saling kenalan. Dan setelah itu aku menceritakan semuanya. Dan setelah menceritakan semuanya, gurunya si Herman ini lalu melihat ke arah mobilku. Dia melihat ke arah mobil dan tersenyum. Dan tak berapa lama dia kembali masuk ke dalam. Setelah di dalam, dia tampak seperti membacakan sesuatu ke dalam sebuah air. Dan setelah itu bilang kepadaku, supaya ciprat-cipratkan air tersebut ke sekeliling mobil dan di dalam mobilnya. Aku hanya mengangguk. Ditemani oleh Bayu dan Herman, aku langsung pergi ke mobil. Aku ciprat-cipratkan air tersebut ke sekeliling mobil dan di dalamnya juga. Dan setelah itu aku kembali ke dalam. Dan setelah kembali ke dalam, orang tersebut bilang, kalau sosok tersebut memang terpancing. Mungkin saat aku akan mengadakan prank dan ketika aku melewati jalan angker itu, sosok tersebut memang sedang ada di sana. Jadi masuk ke dalam mobil dan terpancing oleh alur ceritamu yang akan membuat prank. Jadi sengaja dia betah diam di mobil tersebut. Karena kamu yang sendiri sengaja mengondang sosok tersebut. Aku hanya terdiam saat itu. Dan setelah semuanya beres, aku pun berpamitan dan pulang. Alhamdulillahnya, semenjak mobil itu dibersihkan, teror tersebut tidak pernah terjadi kembali. Tapi kali ini aku benar-benar kapok. Aku kapok untuk membuat prank lagi. Dan kalau aku harus lewat tempat tersebut, tempat di mana aku melakukan prank, yaitu di Tanjakan Emen, aku sedikit ngeri. Apalagi kalau malam hari. Sebisa mungkin aku hindari kalau malam hari lewat jalur tersebut. Jujur saja, aku masih sangat takut kalau lewat jalur tersebut, seakan sosok perempuan bergaun merah itu masih sering terlihat dan terlintas di benakku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.